Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga malam hari ini kita masih senantiasa diberi anugerah nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dalam keadaan sehat, bisa menjalankan sholat maghrib dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian kita ini. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian kita yang kemarin satu minggu yang lalu, masih pada bab yang keenam tentang mashul khuffaini, tentang mengusap dua khuf. Kemarin kita sampaikan bahwa khuf itu artinya sepatu yang menutupi kedua kaki, dan yang tertutupi adalah bagian-bagian yang harus disiram ketika seseorang berwudu. Artinya mashul khuffain ini, seseorang ketika berwudu boleh untuk tidak melepas sepatunya dan hanya mengusap bagian punggung sepatunya tanpa melepaskannya. Ketika sepatu itu yang dipakai sepatu yang bisa menutupi kedua kakinya hingga kedua mata kakinya, dan sepatu itu rapat, tidak bolong-bolong. Jadi sepatunya itu sepatu yang rapat, tidak berlubang, sehingga ketika seseorang memakai sepatu ya seperti yang sekarang, misalnya seperti sepatu laras yang menempel dengan kulitnya, kemudian ketika hendak berwudu maka ia boleh berwudu seperti biasa, membasuh wajah, kemudian dua tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, dan kaki tidak perlu disiram dengan melepas sepatunya, tetapi cukup mengusap bagian atasnya saja. Demikian juga bisa bagi seseorang yang mengenakan dua kaos kaki atau bahasa tempat saya striwel atau apa nama lainnya, buik. Ya, kok ada nama buik ya? Ada buik, striwel, kaos kaki, ya, mujah misalnya. Dalam kondisi tertentu, karena barangkali cukup repot ketika akan melepaskannya, boleh seseorang itu tidak melepaskan kaos kakinya, tetapi hanya mengusap bagian punggungnya saja,
bagian atasnya saja. Ketika kaos kaki itu terbuat dari kain dan juga tebal hingga tidak menampakkan kulitnya dan juga tidak berlubang. Kemarin yang kita baca sampai di situ. Adapun hukum tentang diperbolehkannya masul khufaini adalah masul khufaini ini didukung dengan hadis-hadis yang sahih. Bahkan hadis-hadis yang menjelaskannya sampai pada derajat mutawatir. Sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan, saya tidak ada keraguan tentang kebolehannya mashul khufaini ini karena tidak kurang dari 40 hadis yang menjelaskan tentang dibolehkannya mashul khufaini. Bahkan Rasulullah SAW ya, secara praktek langsung, dalam praktek langsungnya, ketika Rasulullah SAW waktu itu ya, menurut penuturan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir, beliau mengatakan, Jarir bin Abdullah, beliau mengatakan, saya pernah melihat Rasulullah, beliau buang air kecil, artinya beliau berhadas. Tsumma tawadda, lalu beliau berwudu, wa masaha ala khuffaini, dan ketika beliau berwudu beliau mengusap kedua khufnya. Beliau tidak melepaskannya, tetapi beliau hanya mengusap bagian atasnya saja. Sehingga ajma'ul ulama telah menjadi kesepakatan di kalangan para ulama ahlus sunnah wal jamaah terkait diperbolehkannya seseorang itu melakukan mashul khuffaini, tidak melepas sepatunya atau kaos kakinya dalam kondisi yang diperlukan, baik ketika dia di rumah tidak sedang bepergian maupun ketika seseorang dalam keadaan bepergian. Ini hukumnya adalah boleh. Demikian juga kaos kaki atau apapun yang terbuat dari ataupun apapun yang terbuat dari perkara-perkara yang mubah yang boleh, maka ini bisa ketika seseorang tanpa melepaskannya hanya mengusap bagian atasnya saja. Kemudian ibu bapak rahimakumullah, al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua adalah syurut al-mashu 'alal khuffaini, syarat-syarat diperbolehkannya mashul khuffaini wa ma yakumu maqamahuma, dan perkara-perkara yang bisa menempati kedudukannya. Artinya bisa kaos kaki ya, atau dengan apapun yang menutupi kedua kakinya. Wa hadhi syurutihya, syarat-syarat ini adalah yang pertama, lubsihima ala taharatin. Pertama, ini mutlak. Ketika seseorang berniat nanti saya akan melakukan mashul khuffaini, wudu saya yang nanti saya tidak akan melepas sepatu saya. Syaratnya adalah sebelum mengenakan sepatu itu harus dalam keadaan suci. Jadi ketika mengenakan sepatunya itu dalam keadaan suci. Setelah itu kemudian dia boleh melakukan mashul khuffaini, tidak melepaskan sepatunya, hanya mengusap bagian atasnya saja. Jadi pertama kali mengenakannya dalam keadaan suci. Jika dia di rumah tidak bepergian, berlaku 1 kali 24 jam, sehari semalam. Kalau bepergian jauh berarti apa? Berarti dia berlaku selama 3 kali 24 jam. Syaratnya ketika memakai dalam keadaan suci. 5, ruwiya al-Mughirah qala, sebagaimana diriwayatkan, ada hadis diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ia mengatakan
kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Saya pernah menyertai Nabi dalam sebuah perjalanan. Saya pernah menyertai Nabi ya, menyertai Nabi, membersamai Nabi dalam sebuah safar. Safar itu perjalanan yang jauh. Jadi safar itu perjalanannya jauh ya, sehingga dibolehkannya jamak dan qashar, itu safar. Kalau dari masjid sini sampai pertigaan jalan raya itu namanya tidak safar, ngelongok begitu. Ndak pun di ini mau ke warung, warungnya itu 3 rumah dari rumah dia. Ndak pun di Bu, ini saya mau safar. Sinnya sampai ngeses fasih. Saya mau safar. Safar itu kalau jauh ya, jauh. Kata Mughirah mengatakan, saya pernah membersamai Nabi dalam sebuah safar, dalam sebuah perjalanan yang jauh. Kemudian tibalah saatnya kami untuk berwudu. Fa'ahwaitu li'anzi'a khuffaihi. Maka ketika Nabi hendak berwudu, ketika beliau hendak berwudu, fa'ahwaitu, maka aku pun merunduk, dingkluk. Dapat bahasa Indonesia dingkluk niku? Menunduk. Ngeten ya. Jadi beliau ini napa nggih? Dodok ngoten lho maksudnya niku. Mboten jongkok. Dados dingkeluk ngoten lho, dingkeluk. Fa'ahwaitu, saya pun menurunkan badan saya li anzi'a khuffaihi, untuk melepaskan sepatu Nabi. Ya, jadi Nabi mau wudu, Mughirah ini cepat-cepat. Begitu tahu Nabi hendak wudu, beliau ya Mughirah ini cepat-cepat ingin melepaskan sepatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Mughirah tahu, oh ini mau wudu. Oh ya udahlah, sepatu Nabi saya lepaskan. Dan itu biasa sahabat seperti itu kepada Rasulullah, rebutan untuk berkhidmah kepada beliau. Faqala, ketika Mughirah hendak melepaskan sepatu Nabi, tatkala Nabi hendak berwudu, Nabi pun mengatakan, "Da'huma, biarkan saja keduanya." Kedua apa? Sepatu. Biarkan saja. Kalimat biarkan itu artinya apa? Tidak usah dilepas. Karena begitu Nabi hendak wudu, Mughirah ini cepat-cepat ingin melepaskan sepatu Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, da'huma, biarkan saja, tidak usah dilepas. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, sebab saya memasukkan kedua kaki saya kedua sepatu ini tahirataini, dalam keadaan saya suci. Jadi ketika Mughirah hendak melepas itu, Nabi mengatakan apa? Dah, tidak usah, biarkan saja, tidak usah dilepas. Sebab saya memakai sepatu ini ketika saya memasukkan kaki ke sepatu, sepatu ke kaki. Memasukkan kaki saya ke sepatu ini dalam keadaan suci. Famassaha alaihima, dan ternyata Nabi pun kemudian berwudu, membasuh wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, kemudian telinga, dan ketika tiba saatnya membasuh kaki, Nabi tidak melepaskan sepatunya, tapi Nabi hanya mengusap bagian atasnya saja. Mengusap bagian atasnya saja. Kata Nabi ketika Mughirah hendak melepaskannya, kata Nabi apa? Sudah, biarkan saja, tidak usah dilepas, sebab saya memakainya dalam keadaan suci. Maka syarat pertama, mashul khuffain ini ketika memakainya harus dalam keadaan suci. Ini bedanya dengan perban. Kalau perban tidak mensyaratkan ketika akan diperban harus dalam keadaan suci. Misalnya perban tangannya,
Maka tidak disyaratkan ya, kalau orang diperban kan ketika berwudu hanya diusap bagian apa yang kena perban itu atau bagian perbannya saja. Kalau sepatu mensyaratkan ketika memakai harus dalam keadaan suci, tetapi kalau perban tidak mensyaratkan sebelum perban harus bersuci. Kenapa? Hadhil masyaqqah, sebab yang seperti ini memberatkan. Contoh, ada seseorang kecelakaan di jalan raya. Begitu kecelakaan, ada banyak orang yang menolong. Ketika menolong, biasanya pertolongan pertama adalah dibersihkan, dikasih obat merah misalnya, langsung diperban. Maka tidak perlu kemudian mas jenengan Islam toh nggih wudu sik gek loro-loro kon wudu. Nek jenengan sing dawah ya keplak wis sampean itu ngerasake loro malah kon wudu. Ndak, itu darurat, langsung diperban dan tidak mensyaratkan harus berwudu. Itu kalau perban. Tapi kalau masuk khufaini ini baik kaos kaki atau nopo sepatu, ketika hendak memakainya harus dalam keadaan suci. Setelah memakainya tadinya suci, begitu memakainya kok kentut, maka apa? Sepatu nanti tidak dilepas ketika berwudu, hanya diusap bagian atasnya saja. Berlaku kalau tidak bepergian hanya 1 hari 1 malam. Kalau safar bepergian jauh bisa berlaku selama 3 hari 3 malam. Ini syarat pertama. Yang kedua, satarahuma al-mahalul fard. Yang kedua syaratnya adalah sepatu atau kaos kaki itu betul-betul bisa menutupi semua anggota wudu yang ada pada kaki itu. Artinya apa? Ketika kemudian barangkali memakai khuf, sepatu, maka sepatunya itu betul-betul bisa menutup sempurna dari ujung kaki sampai minimal kedua mata kaki. Kalau kemudian memakainya hanya sepatu biasa seperti sepatu pantofel, sepatu-sepatu biasa yang barangkali hanya di bawah mata kaki, ini tidak memenuhi syarat. Ketika berwudu kemudian apa? Ini tidak usah dicopot sepatu ini diusap bagian sepatu bagian atasnya saja. Padahal sepatunya bahasa Jawanya bediding. Bediding itu apa? Yang bediding ya ngapret itu kan. Jadi sepatunya hanya di bawah mata kaki ya, tidak memenuhi syarat, Karena apa? Harus menutupi kedua mata kakinya dengan sempurna. Ai al-mafrud ghusluhu minar rijli. Artinya apa? Sepatu atau kaos kaki itu betul-betul menutupi sempurna bagian wudu pada kaki itu. Falau dhahara min mahalil fardi syai' lam yasihul maskhi. Kalau ada yang nampak pada kaki yang mestinya dibasuh itu, ada yang nampak, berarti maskhul khufaininya tidak memenuhi syarat. Contohnya misalnya mengenakan kaos kaki yang bukan dari kain tapi dari bahan seperti jaring misalnya, yang bolong-bolong itu, ini tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena anggota wudu pada kaki itu tidak tertutup secara sempurna. Ini yang kedua. Yang ketiga, ibahatiha. Yang ketiga, kaos kaki atau sepatu yang dipakai itu dari bahan-bahan yang memang halal, boleh untuk dipakainya. Fala yajuzul mashu alal maghsubi. Para ulama mengatakan tidak boleh seseorang itu dia melakukan mashul khufaini sementara sepatu yang dipakai itu adalah sepatu dari hasil ghosab. Ghosab itu mengambil tanpa izin, tapi tidak bermaksud untuk memilikinya. Itu ghosab artinya. Mengambil tanpa izin, tapi
tidak bermaksud untuk memilikinya, itu ghasab. Wal masruki, atau sepatu hasil curian. Kalau curian apa? Mengambil tanpa izin dan bermaksud memilikinya, baik langsung atau tidak langsung. Bermaksud memilikinya langsung, mengambil sepatu untuk dipakai di rumah, ini dipakai secara langsung. Yang tidak langsung, mengambil sepatu dibawa ke rumah lalu dijual, sama saja ini. Jadi ibahatiha, yang dipakai itu adalah sesuatu yang mubah. Walal hariri lirrajuli, dan bukan terbuat dari sutra jika yang memakainya adalah kaum laki-laki. Jadi kaum laki-laki tidak boleh memakai sepatu dari sutra atau kaos kaki dari sutra, itu tidak boleh. Berbeda dengan perempuan, perempuan boleh memakainya, laki-laki tidak boleh, kecuali karena uzur. Uzurnya apa? Seperti seseorang yang terkena penyakit kulit, yang dia tidak bisa memakai pakaian kecuali hanya dibuat dari sutra, itu yang boleh. Jadi laki-laki itu boleh memakai sutra. Wah, saya itu uangnya banyak, kalau hanya beli kain yang katun macam-macam, duitnya saya turah oke. Saya ingin beli yang sutra, tidak boleh. Menjadi boleh, syaratnya apa? Badannya bonyok dulu, gatal dulu, sehingga dia tidak bisa memakai kain apapun kecuali sutra, itu baru boleh untuk kaum laki-laki. Berarti milih yang sutra tapi badannya gatel, atau bukan sutra tapi badannya sehat. Nah itu mesti milihnya yang napa? Karepe ngenten ya sehat ning nggone sutra, tapi itu laki-laki tidak boleh ya. Sebagian ulama membolehkan jika sutra itu campuran, yang ketika dikumpulkan tidak lebih dari 5 jari laki-laki dewasa. Maksudnya begini ya, boleh memakai laki-laki itu boleh memakai kain campuran sutra, yang campuran sutra itu sutra aslinya jika dikumpulkan tidak lebih dari 5 jari laki-laki dewasa. Berarti campurannya hanya berapa persen? Sedikit persen, tidak ada 5%. Jadi kalau dikumpulkan itu tidak ada segini ya, tidak ada. Ini kan hanya segini ini, jadi tidak ada segini. Kalau hanya, wah baju saya itu campuran sutra loh, apa iya, beli di mana? Kalimantan. Sutranya ada berapa? 3 helai misalnya, boleh itu. Bajunya sutra, campuran, tapi hanya benangnya hanya 3, boleh. Tapi kalau dikumpulkan lebih dari 5 jari ini, para ulama mengatakan tidak boleh. Jadi yang dipakai bahannya adalah bahan yang boleh. Tidak boleh misalnya hasil culian, hasil ghasab ya, walal harir, dan kemudian tidak boleh juga yang terbuat dari harir atau dari sutra. Li'anna labsuhu aw labisahu maksiyah, karena memakainya termasuk maksiyah. Kaum laki-laki memakai sutra itu termasuk perbuatan maksiat. Berbeda dengan kaum perempuan yang itu dibolehkan. Maka ibu-ibu ini alhamdulillah punya anugerah apa? Boleh memakai kain sutra. Hanya saja bisa beli atau tidak, kan itu saja masalahnya. Nek bolehnya boleh, laki-laki yang tidak boleh ya. Fala tustabahu birukhsah ya, dan tidak diperbolehkan memakai sutra ini kecuali orang-orang yang memang diberi rukhsah, yaitu diberi keringanan, dispensasi, seperti karena tubuhnya mengidap penyakit gatal, yang kalau memakai dari katun barangkali nemplek kabeh, maka dia boleh memakai sutra. Kenapa? Karena sutra itu tidak akan menempel pada kulit yang terkena gatal sehingga badannya tetap enak. Ini yang ketiga.
Yang keempat, ya, taharatun ainiha. Yang keempat, barang yang dipakai itu, sepatu atau kaos kaki yang dipakai itu zatnya adalah taharah. Zatnya adalah zat yang suci. Fala yasihu mashu alan najisi. Tidak boleh, tidak sah mashul khufaini, tetapi sepatunya terbuat dari bahan yang tidak suci. Bahan tidak suci berarti bahannya najis. Misalnya apa? Kal muttahidhi min jildi himarin, seperti sepatu yang dibuat dari kulit khimar, atau sepatu yang dibuat dari kulit babi. Ibu bapak berhati-hati, ya, banyak aksesoris, banyak keperluan kita, sepatu, tas, sandal, yang kadang-kadang karena kita tidak tahu, ketidaktahuan kita, bahan dasarnya terbuat dari kulit babi, dan itu banyak sekali. Maka kita kalau membeli produk-produk yang ingin kita beli itu, kita bisa mengikhtiarkan, memastikan yang kita beli itu adalah halal. Misalnya kalau beli sepatu, lihat dulu ini bahannya betul-betul terbuat dari kulit. Yang paling banyak kulit apa? Sapi atau kulit? Kalau domba itu untuk jaket, ya. Kalau sepatu biasanya kulit sapi, karena tidak sedikit yang terbuat dari kulit babi. Kalau terbuat dari kulit babi itu tidak halal, karena itu tidak suci. Sekalipun itu hanya berupa kulit, karena sekalipun berupa kulit itu termasuk sesuatu yang tidak diperbolehkan, dan banyak yang terbuat itu. Bahkan kadang-kadang dari sisi warna, kelenturan, kadang-kadang warna lebih bagus dan lebih lentur, tetapi apa? Terbuat dari bahan-bahan yang tidak halal seperti kulit babi, itu tidak diperbolehkan. Maka seandainya seseorang memakai sepatu, memakai khuf, tetapi bahan dasarnya adalah kulit babi, tidak memenuhi syarat ketika dia melakukan mashul khuffaini. Karena apa? Zatnya bukan zat yang suci. Ini syarat yang keempat. Yang kelima, ayyakunal mashu fil maddatil muhaddadati syara'an. Yang kelima, syaratnya adalah mashul khuffaini ini dibatasi dengan waktu-waktu yang tertentu secara syar'i. Jadi ada batasannya. Wahia lil mukimi yaumin wa lailatin, yaitu jika yang memakai atau yang akan melakukan mashul khuffaini ini adalah orang yang mukim di rumah, tidak bepergian, maka itu hanya boleh untuk yaumin walailatin, yaitu hanya berlaku dalam 1 hari 1 malam. Dengan kata lain 1 kali 24 jam. Ini kalau di rumah. Ibu bapak misalnya mau mencoba, ya ibu-ibu misalnya, wah saya ini aja, saya ingin wudhunya tidak akan melepas kaos kaki karena dingin, boleh. Syaratnya apa? 1 tadi, memakai kaos kaki dalam keadaan suci. Kaos kakinya betul-betul menutupi anggota wudhu pada kaki itu, betul-betul menutupi, ya. Kemudian memakainya suci dan terbuat dari bahan-bahan yang halal, zatnya halal, memperolehnya juga halal. Kemudian ketika akan berwudu, barangkali ibu-ibu misalnya tidak akan melepas kaos kakinya, tetapi hanya mengusap bagian atasnya saja. Itu boleh kalau di rumah maksimal 1 hari 1 malam. Kemudian walil musafiri, adapun bagi musafir
orang-orang yang melakukan bepergian jauh, salah satu ayamin bilayalihinna, berlaku selama 3 hari bersama malam-malam kesemuanya. Artinya berlaku 3 hari 3 malam. Ini batas waktunya. Setelah waktu terlewati, ini sudah kedaluwarsa. Kedaluwarsa itu apa? Expired, sudah tidak sah lagi. Kalau sudah sehari semalam bagi orang yang mukim harus dilepas. Wudhunya harus nopo, kakinya harus dibasuh. Kalau sudah 1 hari 1 malam. Kalau sudah dibasuh, maka nanti misalnya bisa untuk melakukan itu lagi setelah dilepas terlebih dahulu, berwudu dengan membasuh kakinya jika sudah 1 hari 1 malam. Adapun musafir juga demikian, bepergiannya misalnya selama 7 hari 7 malam. Seperti dulu kalau pergi ke Aceh, bisnya bis yang zaman dahulu itu bisa 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam misalnya 3 hari itu baru sampai Lampung misalnya. Selama perjalanan 3 hari 3 malam berwudu dengan tidak melepaskan sepatu. Tetapi begitu sampai 3 hari dia harus melepaskannya. Sepatu dilepas lalu apa? Berwudu seperti biasanya. Ketika sudah seperti itu, nanti dia boleh untuk melakukan mashul khufaini lagi, menyambung lagi. Jika sudah dilepaskan sehingga batasnya sudah terlampaui lagi. Hadis syurutul khamsah istimbatuha ahlul ilmi li sihhati mashu alal khufaini. 5 syarat ini adalah syarat-syarat yang disimpulkan oleh para ulama, yang disimpulkan oleh para ahli ilmi terkait tentang sah tidaknya mashul khuffaini. 5 syarat ini. Syarat pertama adalah memakainya dalam keadaan suci. Yang kedua, betul-betul bisa menutupi anggota wudhu pada kaki yang harus disiram. Yang ketiga, barang yang dipakai itu adalah perolehannya dari cara yang halal. Yang keempat, zatnya adalah suci. Yang kelima, batas waktunya kalau mukim hanya 1 hari 1 malam, tapi kalau perjalanan jauh 3 hari 3 malam. Ini syarat-syarat yang disimpulkan. Minan nususin nabawiyyati wal qawaidil amati. Ini disusun disimpulkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil nas-nas dari Al-Qur'an atau sunnah wal qawaidil ammah dan kaidah-kaidah umum yang dipakai oleh para ulama. La budda min mura'atiha inda iradatil mashi. Oleh karenanya 5 perkara ini harus diperhatikan bagi siapa saja yang hendak mencoba untuk melakukan mashul khuffaini. Berlaku bagi sepatu, berlaku bagi kaos kaki, tetapi ada beberapa syarat yang tidak berlaku bagi perban. Imamah juga sama. Kalau pakai sorban, memakainya tetap dalam keadaan suci. Jadi kalau mashul khuffaini hanya sepatu, memakainya dalam keadaan suci. Kalau ingin imamah yang yang makainya dikurul agak susah itu, maka itu juga hanya sehari semalam kalau dia di rumah. Bepergian jauh hanya 3 hari 3 malam. Tapi kalau peci hitam, peci putih tidak memenuhi syarat jika melakukan pengusapan pada peci itu. Karena peci sangat mungkin untuk bisa dilepas, diambil kemudian dilepas. Maka dulu kita ingatkan, kita sampaikan bahwa termasuk kelengkapan tempat wudhu itu adalah ada cantelan peci, kemudian ada sisir dan ada cermin.
supaya orang berwudu itu bisa sempurna. Bagi yang sisirannya itu melipis, dia tidak khawatir jambulane ubrah, karena dia melihat ada sisir yang untuk memperbaiki sisirannya. Dan dia tidak hanya menggeser pecinya sedikit ketika berwudu, tetapi pecinya dilepas, dicantelke sehingga wudunya sempurna. Dari bagian depan kepala dijalankan ke tengkuk. Tengkuk niku napa? Tengkuk niku apa? Cengel atau napa mboten cengel? Githok. Ini sakelingan kalimat wong kok orang ngilu githoke nggih angel, mosok kok kon ngilu githok. Pandangan mata kan tidak bisa menggok itu. Dimulai dari depan, dijalankan ke belakang, dikembalikan lagi ke tempat memulai semula. Ini sempurna kalau pecinya dilepas. Dan itu tidak memenuhi syarat jika peci tetap dipakai. Wudunya begini, diusap begini, naik ke peci, ke sini, turun, kemudian lewat peci lagi, itu tidak memenuhi syarat. Kenapa? Peci sangat mudah jika itu dilepas. Tidak sesulit ketika melepaskan surban yang ada di kepala. Ibu bapak, ini syarat-syarat ketika seseorang hendak melakukan mashul khuffaini. Kemudian masalah yang ketiga, kaifiyahnya, tata caranya memakainya, dan kemudian bersambung dengan lamanya dan pembatal-pembatalnya barangkali bisa kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Ibu bapak, barangkali sampai di sini karena sudah isya. Sebelum saya akhiri, ada pamatur? Oh nggih, monggo bapak. Nggih. Sutranya itu dari bahan bakunya, dari apa atau dari segi apanya? Karena kalau sutra itu biasanya dari benang sutra, itu terbuat dari kepompong plat sutra. Nggih. Jadi itu jelasnya itu dari apanya? Nggih, matur nuwun. Jadi sutra itu yang dimaksud yang namanya kain sutra itu memang bahan dasarnya terbuat dari benang sutra, bukan hanya nama saja. Banyak sarung tulisannya Sutra Samarinda, tapi hanya nama karena bahannya dari bukan sutra. Sutra yang tidak boleh untuk laki-laki itu kain sutra yang memang berasal dari benang sutra. Asalnya dari kepompong, itu yang tidak boleh. Jadi apapun namanya, kalau asalnya itu dari benang sutra, itu untuk kaum laki-laki tidak boleh. Kenapa? Rasulullah mengatakan itu adalah untuk pakaian kalian di akhirat. Siapa yang memakainya di dunia, dia tidak akan memakai di akhirat. Jadi yang sekarang tidak memakai sutra, tidak usah khawatir ya. Nanti di akhirat, di surga pakaiannya terbuat dari sutra yang lebih bagus dari sutra yang ada di dunia. Sutra dunia itu kebanyakan campuran-campuran. Yang murni itu mahalnya luar biasa. Candel keting paku, ceneng beradat mboten suwek ya, karena memang saking bagusnya bahan itu jadi bagus ya. Konon sutra asli itu dicantelkan di dinding ya, dipaku, kemudian diceneng, itu tidak robek karena ketika ditarik itu lepas nanti akan akan kembali lagi, katanya begitu. Saya belum pernah melihat karena mboten kuat tuku. Cukup nyawang tonggo kula sing jenengane Sutri. Ya, jadi seterangan bahannya nggih bukan namanya. Jadi bahannya itu dari benang sutra. Nggih, monggo silakan.
Oke. Untuk maskhul khuffaini itu ya, kalau riwayat-riwayat yang ada berlaku untuk satu kaki yaitu sepatu dan atau yang menempati penggantinya seperti kaos kaki. Jadi maskhul khuffaini itu satu untuk sepatu dan atau kaos kaki. Yang kedua, dipakai juga diperbolehkan untuk tadi khirab perban. Yang ketiga untuk imamah. Imamah itu serban. Sebagian ulama membolehkan untuk khimar. Khimar itu kerudung. Dengan tidak melepaskannya tetapi dengan menelusupkan jarinya ke dalam kerudung, bisa menyentuh rambutnya, bagian kepalanya, lalu ditarik kembali dan kemudian mengusap kerudungnya bagian luar. Jika dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk melepas, contoh dalam perjalanan jauh, setiap kali akan wudhu dia tidak mendapati tempat untuk melepaskan jilbabnya, maka seperti itu boleh. Adapun untuk lengan saya tidak mendapatkan riwayat. Kalau lengan kemudian cukup bagian luar, enggak. Kalau lengan tidak berlaku. Jadi harus menelusup, tetap harus. Kalau tangan itu tetap harus dibasuh. Jadi tidak kemudian kalau tangan nanti cukup dibasuh, diusap lengannya, itu tidak ada riwayat yang menyatakan demikian. Karena kalau tangan tetap harus dibasuh. Haning pripun kan kula klambine niku ora kena dicopot. Salah itu sing kok ngono. Artinya memang begini, kita harus mempertimbangkan memakai pakaian itu yang memudahkan jika kita melaksanakan wudhu. Ada alternatif lain ya, misalnya dikasih benih, dikasih apa, sehingga bisa untuk misalnya paling tidak kalau dilepas kancing baju yang paling luar, misalnya kan bisa untuk menelusupkan jari dan betul-betul bisa untuk membasuhnya. Karena tidak ada riwayat yang menyatakan tentang bolehnya mengusap kain yang ada pada tangan. Tangan tetap harus dibasuh. Yang boleh diusap itu adalah tadi kaos kaki atau kemudian sepatu, kemudian perban dan imamah, dan sebagian ada yang membolehkan adalah khimar, seperti kerudung seorang wanita yang tidak memungkinkan ketika berwudu untuk melepaskannya. Cekap? Baik, Ibu Bapak, barangkali sampai di sini bab atau masalah yang selanjutnya kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Dan mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.